Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayat berapa, Pak? Terakhir 145. 105 terakhir. Sekarang 106. Halaman 17. Kalau Bapak Syafiq lah beda halamannya. Iya, 106 sekarang. Sudah ketemu semua? Baik, untuk malam ini kita lanjutkan di ayat 106. Nanti jangan perhatikan, nanti setelah itu ngikutin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Iya, kepanjangan, Pak. Kalau kepanjangan kita potong di tengah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Jangan kelabasan jadi au, tapi au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Bagus. Khoi. Saya ulangi sekali lagi. Au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Ya, bagus. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi sekali lagi. Alam ainnya dinaikkan ke tenggorokan tengah. Ain sama ha tenggorokan tengah, bukan alam ta'lam, tapi ditekan dinaikkan ke tenggorokan tengah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Pokoknya masukkan ke dalam syai'in qadir. Syai'in
Iya, jangan kasih nafas ya, bukan ko, tapi o. Jangan dikasihkan nafas, namun dimasukkan ke pangkal lidah bagian dalam. Hilang nafasnya, jahar. Bareng-bareng, manansakh min, sama-sama 1, 2, 3. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Selamat datang Pak Haji. Masya Allah. Untuk ain, ain. Itu punya sifat tawasud. Dia suaranya tetap mengalir, jadi tidak terhenti. Bukan tak lam, tapi ta. Ada beberapa kali kami ulang. Nanti diperhatikan lagi supaya tidak membuat suara jadi mentok. Bukan tak lam, tapi ta'lam. Coba alam ta'lam. Kurang di alam ta'lam. Ya, sekali lagi alam ta'lam. Ya, bagus. Yang penting tidak mentok, bukan ta'lam atau ta'lam, tapi ada suara yang tetap berjalan. Gitu ya. Jenengan kayak melahirkan begitu. Teriak sampai suaranya berasal dari tenggorokan bagian tengah. Itu yang perlu diperbaiki yang pertama. Yang kedua, pengucapan lain au kami ingatkan selalu, bukan nunsiha, tapi wa. Seperti jangan mengucapkan waw tasdid, au. Selain itu, ya juga sama. Khoi, bukan khairin, tapi khoi. Bi khairin minha au misliha. Bi khoi, 1, 2, 3. Bi khairin minha au misliha. 1, 2, 3. Ya, bagus. Setelah itu huruf tsathisu, mis. Jangan sampai jadi sin, bukan misliha tapi misliha. Sa, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Tsathisu, misliha. Nggak ada suara s-nya, nggak keluar, dia hanya suara nafasnya. Misliha. Gampang ya Pak? Ada yang mau tanyakan? Yang susah? Nggak ada ya? Baik, kita urai hukum-hukumnya satu persatu. Matobi'i, panjang 2 rakaat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nasa, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu enggak tapi menyesuaikan dengan hurufnya. Karena ini ketemu sin itu agak jauh makhrajnya dengan nun, maka dia samarnya sesuai dengan huruf sin. Manasa. Jenengan posisi lidah sudah dekat dengan gigi seri bawah. Nasa. Bukan nang atau nan, bukan, tapi nasa. Manasakh. 1, 2, 3.
Ini hukumnya ikhfa hakiki. Samar. Posisinya nanti kita masuk ke ujung lidah bertemu. Kemarin pangkal gigi seri atas ya? Oh bukan. Kemarin ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ada 3. Sa, zo, za. Benar? Ada 3. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Sekarang ujung lidah bertemu oh, bukan, mohon maaf. Ujung lidah dekat gigi seri bawah. Dekat gigi seri bawah. Ada 3 hurufnya sama. So, sa, za. So, sa, za. Huruf-huruf yang keluar dari rongga-rongga gigi suaranya. Sa, za, so, sa, za. Ikutin saya. So. Pangkal lidahnya ditangkat. So. Si. Ini cara bacanya. Ini beda apa sama? Kalau beda berarti benar. Kalau sama masih salah. Yang ini tebal. Si. Apa Pak? Si. Mas ini. Yang ini si. Si. So, si, su. Sa, si, su. Zazizu. Yang ini gampang ya. Zainuddin. Kalau ini Zainuddin, bukan ya. Zainuddin. Zain itu perhiasan. Zainuddin itu perhiasan agama. Iya. Kita kasih harokat semuanya. 3 huruf keluar dari rongga gigi. Sela-sela antara gigi. Suaranya keluar dari udara yang tertekan. Dia punya sifat yang sama, sifat khusus yang disebut dengan sofir. Apa Pak? Sofir, desis. Suara desis. Kalau di dalam terjemah bahasa secara bahasanya itu desis burung. Walaupun nanti ular juga berdesis ya. Suaranya dari rongga-rongga gigi. Baik celah-celah gigi atau rongga sela-sela antar gigi. Karena udara yang terhimpit. Contoh. So, si, su. Tanwin. Son, sin, sun. Sukun. As, is, us. Sa, si, su. Tanwin. San, sin, sun. As, is, us. Zazizu. Tanwin. Zan, zin, zun. Sukun. Az, is, uz. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang baca ijajul jilatil. Ada yang seperti itu Pak? Mungkin ya, itu belum belajar. Kalau udah belajar, usahakan berbeda. Bukan ijajul,
Tapi idza zulzilatil ardu zilzalaha. 1 2 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zazizu. Kalau untuk sin, karena makhrajnya ujung lidah dekat gigi seri bawah yang 3 huruf, yang sin, maka posisinya kalau mau mengucapkan ikhfa hakiki sudah mau keluar nisa. Manansakh min ayatin. 1 2 3. Manansakh min ayatin. Kha kemarin di mana makhrajnya Pak? Kha? Kha sama gha sama tenggorokan atas, ta. Tenggorokan atas. Langsung naikkan tenggorokan atas, keluarkan nafasnya. Sakh, sakh, sakh. Ada nafas yang keluar. Sakh, kha, kha. Gitu ya. Lanjut hukumnya Pak. Min a. Izhar halki, nggak boleh dikol-kolakan, bukan manansakh min a, min, hilangkan nanya. Min a, jangan pakai min a. Beda nggak Pak? Min a sama min a. Kalau ada minanya nanti itu namanya tawalud. Itu tidak boleh. Itu salah satu kesalahan dalam membaca Al-Quran. A mad badal, alif berharokat fathah panjang badal. Yatin a. Sama ya, izhar halqi au lain. Maka kalau waw sukun di sini tidak boleh jadi o, bukan au tapi au, karena hurufnya wa. Nun si ikhfa hakiki samar. Ha na'ti bi khoy. Ini juga ada yang kekeliruan tadi, bukan khairim. Khoy itu semampir. Kalau bukan semampir, khoy. Bi khairim mi. Idgham bukan. Idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, apa saja? Ya nun mim waw. Minha. Idhar halqi ha'a. Kenapa jaiz? Layar bertemu alif. Ini panjang 4 harokat, 5 harokat boleh. Au misliha. Idhar apa namanya? Matobi. Wakofnya qala al-waqfu aula. Alam ta. Izhar syafawi. Huruf mimnya tetap ada suara yang mengalir, bukan alam ta, tapi alam ta, ada suara yang tetap mengalir. Ini sama seperti ain. Ta'lam, alam ta, jangan langsung diputus, bukan alam ta, tapi dikasih suara yang tetap mengalir, yang bukan panjang. Ini namanya tawassut. Ta'lam lam idhar syafawi. An gunnah nallaha. Matabi'in tebal alif lam syamsiyah. Ala kulli syai. Nah, ini jangan keliru jadi syai'ing tapi syai'ing qah. Ikhfa hakiki. Kemarin sudah kami sampaikan, huruf qaf itu huruf yang jauh dari nun.
Nun itu ini langit-langit mulut, ini lidah yang bertemu langit-langit. Kalau qaf itu di sini di pangkal lidahnya. Qaf di sini kaf. Nun dan qaf itu jauh, paling jauh, maka suaranya nunnya hilang, jadi ang. Syai'in qadir, syai'in qadir. Coba. Syai'in qadir. Jangan syai'in, in nunnya masih hidup, tapi masukkan ke tenggorokan, pangkal lidah. Syai'in qadir. 1, 2, 3. Syai'in qadir. Ikhfa hakiki menyesuaikan dengan huruf setelahnya. Qadir. Mat arif li sukun. Ada yang mau tanya tadi? Baca. Ikhfa hakiki, ya. Modelnya seperti itu. Apabila ikhfa hakiki bertemu dengan huruf-huruf yang abad, yang jauh dengan nun, ini kan hurufnya nun sukun atau tanwin. Ikhfa itu berlaku jika ada nun sukun atau tanwin. Fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa karena banyak, ada yang jauh, ada yang pertengahan, ada yang dekat. Maksudnya dekat dengan nun. Kalau jauh suara nunnya hilang. Contohnya huruf fa. Fa itu di bibir. Satu-satunya yang huruf bibir ikhfa itu fa. Karena ada 4 huruf bibir. Ba, mim, wa, sama fa. Satu-satunya huruf ikhfa yang di bibir itu fa. Dia paling jauh. Suaranya bukan gimana? Qul anfusakum, bukan anfu, bukan angfu, tapi dia samar. Anfusakum, hampir seperti hampir seperti mim, karena sama-sama di bibir. Tapi kalau yang dekat dengan nun, contohnya tak dan to dan dal, taklah kemarin ya, dia di pangkal gigi seri. Mana ya? Mohon maaf, di sebelah sini. Pangkal gigi seri atas. Nun dan ta itu dekatan. Contohnya antum, nunnya sangat-sangat jelas. Nunnya, n-nya itu sangat kerasa. Beda dengan huruf-huruf yang jauh dengan nun. Ini kalau kita sudah hatam makharijul huruf, nanti tahu ngerasakan. Tapi kalau belum hatam makharijul huruf, bingung. Jauh apanya tat? Dekat apanya? Gitu ya, Pak. Nah, nanti sampai selesai makharijul huruf nanti kita ulang lagi. Begitu nggak, Pak? Samar itu bukan berarti jadinya eng, bukan juga jadinya en, tapi menyesuaikan huruf apa. Kalau qaf jadi eng karena dia jauh. Min qablikum syai'in qadir. Itu jadinya eng karena dia bertemu huruf qaf yang jauh, sifatnya jauh makhrajnya dengan nun. Baik, ada lagi? Ini saya agak tidak karena nggak pakai mic ya, mohon maaf ya. Bukan marah Pak Gadi. Lanjut ayat 107, perhatikan. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. 1, 2, 3. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Ingat-ingat, 2 huruf sukun, dua-duanya nggak boleh dihilangkan salah satu. Dua-duanya harus disebutkan. Ard. Ini namanya apa? Masih ingat nggak? Hukumnya apa ini kalau bertemu 2 huruf sukun? Iltiqaus. Kelalen ya. Emang ngaji tahsin itu sepekan sekali itu masih sangat-sangat kurang. Asli. Saya ulangi ya. Alam ta'lam anna Allah lahu
mulkus samawati wal ard. 1, 2, 3. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Mulkus samawati wal ard. Mulkus samawati wal ard. Iya, ard. Ada dotnya yang sudah posisi tepi lidah, sisi lidah bertemu gigi gerang atas. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Saya ulangi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Baik, sama-sama. Alam ta'lam. Ainnya dingalirkan. Alam ta'lam. 1, 2, 3. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Huruf shad makhrajnya di bawah ujung lidah dekat gigi seri bawah. Nasir, bukan nasir, sir, si, tapi si. Agak menggema suaranya karena dia punya sifat idbak, berat, huruf-huruf yang berat. Baik, catatan-catatannya mohon diperhatikan. Alam ta'lam tadi masih ada yang kurang maksimal. Alam ta'lam, alam alam ta'lam. 1, 2, 3. Alam ta'lam. Masih lagi. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Ya, bagus. Alam ta'lam. Sudah dapat insyaallah. Annallah. Annallah. Dengung lebih panjang daripada matobi. Dengung itu lebih panjang daripada matobi. Dengung, nallah, Allah panjang matobi, lebih panjang dengung daripada matobi. Tidak sama, karena dengung itu ada pengucapan sesuai dengan makhrajnya, bukan cuman memanjang durasi panjangnya saja. Kemudian lahu mulkus samawati wal ard. 1, 2, 3. Lahu mulkus samawati wal ard. Bukan ard, tapi ard. Ard. Ra, ar, do, ard. Ard. Iya. Huruf dot dia hurufnya memanjang. Dulu kalau kita sudah mempelajari makhraj dot itu makhrajnya di tepi lidah. Ini sisi lidah, tepi lidah ini lidah. Apa namanya ya? Umpamakanlah ini lidah lah. Seumpamanya ini lidah, maka tepinya ini disebut dengan sisi lidah atau tepi lidah, makhrajnya huruf dot. Makhrajnya huruf dot di sini. Bisa tepi lidah kiri atau tepi lidah kanan. Bertemu gigi gerang atas. Ard. Bukan di ujung lidah, bukan ard. Tapi ard. Sisi lidahnya tempelkan dengan gigi gerahang atas. Ini gerahang nempel sisi lidah. Karena sisi lidah itu panjang, dari ujung sampai pangkal itu ada sisi lidah, itu yang disebut dengan istitolah. Istitolah.
Istitolah itu memanjang. Jangan macam itu. Bo, Angel Pak, angel enggak? Itu nanti jadi catatannya untuk huruf dot memang huruf yang paling susah. Termasuk kata para ulama di antara huruf yang susah itu huruf dot selain hamzah. Kalau huruf dot yang paling fasih itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya wa malakum mi itu masukkan ke hidung karena idgham mimi min dunillahi miwa. Nah, ini perhatikan. Ada 3 tasydid di dekat sini. Mi waliyyi wala nasir. 1 2 3. Mi min waliyyin wala nasir. Min waliyyin wala nasir. 2 tasydid idgham biguna, 1 tasydid nabr. Yang di atas waw itu idgham biguna, yang di atas ya itu nabr. Yang di atas waw itu dipanjangkan, yang di atas ya hanya ditekan. Min waliyyin wala nasir. 1 2 3. Min waliyyin wala nasir. Baik. Hukum-hukumnya. Ada yang mau tanyakan Pak di sini? Cara pengucapannya? Belum ya? Nanti sambil diperhatikan hukumnya, nanti akan kami jelaskan sedikit. Alam ta izhar syafawi ta'lam a izhar syafawi an nallaha matabi'i tebal alif lam syamsiyah lahu bukan silah qasirah mulkus alif lam syamsiyah sama wa tiwal alif lam qamariyah ard apa tadi? Iltiqaus sakinain. Iltiqaus sakinain. Kalau huruf dotnya sifatnya istitolah, benar Pak Tamir tadi. Dotnya sifatnya itu istitolah. Tapi istitolah itu bukan masuk ke hukum, tapi masuknya ke sifat. Lanjut, wakafnya al-waqfu aula wa ma lakum mi idgham mimi atau idgham mutamassil lain atau idgham syafawi, karena ini hukum mim sukun syafawi, idgham syafawi yang paling pantas. Mindu ikhfa hakiki. Tadi nun sama ta itu deketan, begitu pula nun dengan dal. Dal itu ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Mindu nunnya itu keras apa? Minnya keras banget karena dia deketan makhrajnya. Nun dengan dal hanya turun 1 langkah saja. Min du hukumnya matabi nillahi alif lam syamsiyah tipis mata bi'i miwa idgham bighuna wali ini ditekan, jangan dipanjangin. Miwaliyu itu salah, ditekan saja. Miwaliyu wala nasir waliyu idgham bighuna wala nasir
mat arid li sukun. Ada yang mau tanyakan, Pak? Ini kan kalau kasar kawin panca rin, Rin. rin kan. Nanti ada nasirin sendiri. Kalau itu ada huruf selanjutnya. Kalau roknya kasrah tanwin, apakah bisa dibaca rin, Ustaz? Nggak bisa kalau dia di akhir kalimat. Mati. Tapi kalau dilanjutkan baru bisa. Min waliyyin wala nasirin am turiduna an tajtas. Gitu. Kalau dilanjutkan baru bisa dibacarin. Tapi kalau waqaf dia tidak bisa dibacarin. Karena apa? Setiap baca Quran akhir kalimat ketika itu wajib diwakafkan. Setiap wakaf menyesuaikan dengan hukum masing-masing. Nanti ada mad iwad, wakafnya itu dobha han. Ini baru bisa dibaca ha. Namanya wakafnya wakaf mad iwad. Wal adiyati dobhan, salah. Harusnya dihilangkan tanwinnya. Wal adiyati dobha. Tanwin hilang, ganti panjang 2 harokat. Ini iwad. Nanti ada wakafnya mat arid li sukun. Contohnya tadi nasir. Itu mat arid li sukun. Mat arid li sukun apabila ada mat tabi'i bertemu huruf sukun. Nasir ada ya sukun didahului kasrah mat tabi'i. Bertemu dengan huruf sukun ro. Maka wakafnya dengan hukum mat arid disukun. Kalau yang tadi wakafnya dengan hukum mat iwad. Ada nanti enggak dengan hukum apa-apa, dia hanya sekedar mati saja. Fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa hukumnya, Ustaz? Sukun saja. Fa-nya disukunkan gitu. Ada nanti wakafnya dengan qalqalah. Qul huwallahu ahad. Nggak bisa kita baca Qul huwallahu ahadun. Salah. Tapi dimatikan dalnya dengan wakaf qalqalah. Kayak kue. Penting. Jadi kalau mau baca Quran di akhir kalimat harus dimatikan. Matinya menyesuaikan dengan hukum-hukum masing-masing. Ada yang matinya jadi qalqalah, ada yang matinya jadi iwad, ada yang matinya jadi mat adli sukun, ada yang matinya jadi mat wajib, ada yang matinya jadi mat lain. Li'ila fi Quraisy. Loh, Ustaz, saya pernah dengar bacaan li'ila fi Quraisyin ila fihim. Boleh kalau mau dilanjut, kan itu nggak diwakafkan. Tapi kalau wakaf sesuaikan hukumnya. Gitu, dipanjangkan mat lain. Udah ya? Kayak kue. Iya. Gimana, Pak? Kalau di A huruf kata marbuto yang H. Benar, jadinya H, benar. Nanti ada yang wakafnya jadinya berubah huruf. Harusnya ini huruf ta, jadinya berubah jadi H. Iya. Al-Qari'ah jadinya H. Bukan Al-Qari'ah. Gimana? Al-Qari'at, bukan Al-Qari'at. Jadinya Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Gitu. Jadinya hak. Bagus, bagi Adeng, terima kasih tambahannya. Lanjut ya, ayat selanjutnya. Waddakasi. Ini mana tadi, Pak? Ayat 108 ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. 1, 2, 3. Am turiduna tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Iya. Hurufnya dua-duanya dihidupkan ya. Qob sama al. Lanya kan mati. Qobl.
Saya ulangi. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Bagus. Untuk huruf dal qalqalah dengan dot yang bersampingan jangan diidgham. Bukan faqad dhalla sawa tapi diqalqalahkan dulu. Faqad dhalla sawa'as sabil. Coba. Faqad dhalla sawa'as sabil. Bukan diidgham, bukan dimasukkan, bukan faqad tapi faqad. Faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad dhalla sawa'as sabil. Dipisah ya Pak, yang satu qalqalah, setelah qalqalah baru ucapkan dot. Satu lagi ya, sekali lagi ya. Faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, bareng-bareng am turidu. 1 2 3. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, khususnya yang ketika ada huruf qalqalah bertemu dengan huruf yang hampir sama, jangan sampai kita keliru ya. Perhatikan, huruf dal dengan dot ini kalau mengucapkannya sama maka keliru. Dadidu, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Di gigi tapi di tempat tumbuhnya gigi. Dadidu. Yang ini di tepi lidah tadi huruf do. Dodidu. Nah, ketika kasrah kadang-kadang ada yang menyamakan. Ini di, yang ini di. Ya kemarin ya wedi dan apa? Wedi sama wedi. Tapi bukan itu ya, itu sama makhrajnya sama, cuma ditebelkan saja. Yang ini di sisi lidah, di tepi lidah, bukan di ujung. Jadi ujungnya nggak nempel, ujungnya cuma melekat dengan lekatan semua lidah. Do, nggak di pangkal, tapi tepi lidahnya. Yang ini di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri. Nanti Pak, kalau ininya sukun, faqad, contohnya ya. Faqad dhalla sawa, itu di ayat tadi ya. Jangan langsung digabungkan, bukan faqaddo. Tapi dipisah dulu qalqalahnya dulu. Faqad dhalla. Coba. Ya, faqad dhalla. Jangan langsung faqad dhalla. Salah. Ini diqalqalahkan dulu. Faqad dhalla. Dibaca monggo. Faqad dhalla sawa'as sabil. Masih ada yang menggabungkan, jangan digabung ya. Faqad dipisah. Faqad dhalla sawa'as sabil. 1 2 3. Faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, bagus. Sudah dapat. Nanti dipertahankan
jangan digabung kalau itu hurufnya nggak perlu digabung, nggak boleh digabung. Dipisahkan, diucapkan dalnya qalqalah, setelah itu baru ucapkan dot setelah dalnya diucapkan. Ada yang mau tanyakan, Pak? Cukup ya? Alhamdulillah 3 ayat, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan nanti ilmunya itu diamalkan di rumah sambil nanti ngaji sendiri, ketemu ikhfa pelan-pelan, ketemu lain au jangan au lagi, ketemu lain yang ya khoi jangan khoi lagi. Artinya mulai dilatih di rumah, karena ngaji itu kalau nggak dibiasakan memang nggak akan bisa. Paham teori tapi ketika prakteknya nggak dimaksimalkan itu ya nanti salah kaprah jadinya. Karena baca Quran itu nggak bisa sekali langsung jadi, pelan-pelan, tahap per tahap. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Waktu memisahkan kita, bertemu lagi di pekan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah di majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.